Oke, jadi yang pertama kita masuk ke aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya kita klik database, lalu kita buat filenya. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi tugas 1, lalu save tab-nya kita ganti menjadi format 2000. Nah, di sini kita pilih untuk penyimpanan filenya. Nah, habis itu langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita pilih create. Nah, di sini saya akan membuat 7 table beserta fieldnya. Langsung aja kita buat yang pertama. Di sini aku kasih nama tugas rumah. Lanjut kita buat fieldnya. Yang pertama ada ID tugas rumah. Untuk data type-nya aku pakai teks. Selanjutnya tanggal kumpul. Untuk data type-nya kita ganti menjadi date time. Terus selanjutnya mata kuliah, data type-nya teks. Lalu jenis tugas, data type-nya teks. Nah, di sini selanjutnya aku buat untuk tabel yang terakhir yaitu kuliah. Untuk field-nya yaitu ID kuliah, kita ganti teks. Untuk data type-nya, lalu tanggal masuk kita ganti menjadi date time. Lanjut untuk seragam dan mata kuliah kita pakai teks juga. Dan yang terakhir hari, lalu data type-nya teks. Oke, untuk kalau kita sudah menentukan primary key-nya, langsung aja kita save. Dan di sini aku sudah buat untuk 7 tabelnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Visual Basic. Dan untuk yang pertama di sini kita pilih yang terakhir, lalu kita klik open. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama untuk di atas itu ada menu. Dan untuk yang sebelah kiri itu ada toolbox, dan untuk kanan atas itu ada property form, ada project form, dan yang di bawah ada property project. Oke, jadi yang pertama di sini aku mau membuat 7 form. Yang pertama kita klik formnya, dan untuk menambah form kita pilih bagian menu atas sebelah kiri, lalu kita klik menu, kita klik form, lalu OK. Dan di sini aku membuat untuk form yang pertama. Lanjut kita pilih untuk toolbox-nya, kita klik label, lalu caption-nya kita ganti. Oke, selanjutnya kita buat label selanjutnya, captionnya kita ganti lagi, jadi tanggal kumpul. Kita buat lagi label yang ketiga, captionnya kita ganti lagi, jadi mata kuliah. Lanjut kita buat lagi labelnya, lalu captionnya kita ganti lagi, jadi jenis tugas. Nah, setelah kita membuat labelnya, langsung aja kita rapikan. Nah, untuk langkah selanjutnya, tambahkan tempat untuk mengisi data-data di sebelah label. Menggunakan teks dan tanggal menggunakan data picker. Langsung aja kita rapikan di sini. Untuk teks kedua, ini kita pakai text box. Dan untuk tanggal kumpulnya kita pakai data picker. Oke, lanjut kita rapikan lagi.
Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian toolbox, lalu kita pilih Adobe C1, kita masukkan ke project formnya. Selanjutnya data grid, kita buat juga. Nah, habis itu tinggal kita rapikan lagi. Nah, untuk menghubungkan database Access dan juga Visual Basic, kita klik kanan pada Adobe C1, kita pilih Adobe C Property, lalu nah, di sini kita pilih 4.0, kita pilih titik 3. Nah, di sini kita pilih yang sudah kita buat tadi di Access, lalu open, lalu test connection sampai muncul tampilan sukses seperti ini. Langsung kita oke, lalu apply dan juga oke. Lalu ke bagian properti project, untuk connection tabnya kita ganti jadi label, jadi table, kita pilih nomor 2, dan untuk record shortnya, nah di sini kita pilih, kita masukkan tugas rumah, apply, lalu oke. Oke, lanjut ke data gridnya. Untuk data grid, properti projectnya yang kita ubah yaitu data source. Untuk data source-nya kita pilih AODC1, lalu kita klik kanan pada data grid, lalu retrieve. Oke, di sini sudah muncul di data grid-nya data-data kita. Selanjutnya kita mau memasukkan command pada project form kita. Di sini kita ganti simpan pada command-nya, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini itu kita mau membuat codingan. Kita tinggal masukkan aja. Yang pertama yaitu with Adobe C1 record set. Oke, lalu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita titik move first, lalu titik lagi find, lalu spasi, tanda petik 2, kita masukkan ID tugas rumah. Ini sebagai premiknya. Lalu sama dengan, nah di sini kita masukkan tanda petik 1, lalu petik 2, spasi dan spasi teks 1 titik teks, lalu spasi dan lalu tanda petik 2 1 lalu petik 2. Di sini kita enter, lalu masukkan if not titik EOF lalu then. Nah, di sini kita masukkan lagi MSG box-nya. Lalu tanda petik 2 data sudah ada. Lalu else tanda titik 2 tanda titik lalu ada the new. Nah, di sini kita tinggal masukkan field-nya. Yang pertama ada tanda seru, ID, tugas rumah sama dengan, lalu teks 1 titik teks. Yang selanjutnya kita masukkan lagi tanggal kumpul. Nah, tanggal kumpulnya kita pakai DT Picker. Jadi kita masukkan DT Picker 1 titik lalu value. Nah, selanjutnya mata kuliah, kita pakai teks di sini. Kita masukkan teks 2 titik teks. Selanjutnya yaitu jenis tugas sama dengan teks 3 titik teks. Oke, lalu kita enter. Di sini kita end if, masukkan end if, lalu end with. Nah, di sini sudah selesai. Kita klik tanda segitiga yang ada di atas.
Nah, ID tugas rumah kita masukkan T1, tanggal kumpulnya, kita masukkan mata kuliah dan juga jenis tugas. Di sini kita tinggal klik simpan dan di sini error. Oke, jadi kita klik end. Nah, pada with ada DC, di situ kita enter satu kali. Di sini kita enter, lalu kita masukkan on error resume next. Dan di bawah and if juga kita masukkan on error go to 0. Nah, habis itu kita klik lagi yang tanda segitiga atau start. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk tugas rumah, tanggal kumpul, mata kuliah, dan juga jenis tugas. Lalu kita klik simpan, dan sini sudah berhasil, jadi kita masukkan. Kita buat lagi yang kedua. Dan yang ketiga. Ini kita buat lagi untuk mata kuliahnya, terus jenis tugasnya kita masukkan lagi, lalu klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau buat lagi untuk komen yang kedua. Di sini kita stop aja. Nah, di sini kita buat komen yang kedua yaitu cari. Jadi kita ganti dulu captionnya, cari, lalu klik 2 kali lagi. Oke. Nah, untuk codingan cari di sini kita copy aja dari yang di atas. Langsung kita copy terus kita paste. Nah, di sini on errornya kita hapus. Terus notnya juga kita hapus. Data sudah ada diganti jadi data belum ada. Ada the new-nya juga kita hapus di sini. Terus on error yang ada di bawah juga kita hapus. Terus di bagian field-nya itu kita balik. Jadi untuk teks sama DT picker-nya itu berada di depan. Dan untuk field-nya itu ada di belakang. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini kita tinggal masukkan untuk yang kita cari. Dan untuk tugas rumahnya di sini aku mau cari yang T2. Langsung kita klik. Dan di sini sudah berhasil, langsung ke bagian T2-nya. Oke, di sini kita stop. Lalu selanjutnya kita ke komen yang ketiga, yaitu edit. Jadi kita ganti dulu captionnya, habis itu kita klik 2 kali lagi. Nah, di sini kita copy lagi dari yang di atas. Oke, lanjut kita paste. Nah, di sini kita hapus on errornya. Terus if not sampai else-nya kita hapus. Terus yang di bawah errornya juga kita hapus. Nah, di sini langsung aja. Langsung kita start.
Nah, di sini kita masukkan yang mau kita edit, yang mau kita ubah. Untuk mata kuliahnya juga kita ubah, karena di sini aku mau ubah yang T2. Mata kuliahnya aku ubah jadi manajemen, dan juga jenis tugasnya dari yang lecture aku ganti ke praktikum, lalu kita edit. Nah, di sini error, jadi aku lupa hapus untuk codingan and if-nya. Jadi kita ke codingannya terus hapus yang and if. Nah, oke. Selanjutnya kita start lagi. Kita klik start, lalu kita edit. Dan ini sudah berubah ya. Ini sudah teredit. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk komen yang keempat. Jadi di sini kita stop. Kita buat lagi untuk komen yang keempat, yaitu hapus. Kita mau buat komen yang hapus, jadi kita ganti captionnya hapus, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini yang kita copy yaitu with Adobe C1, kita copy, lalu kita paste, terus di sini kita masukkan delete, dan di bawahnya kita masukkan and with. Nah, di sini kita memasukkan and with. Nah, habis itu kita start. Nah, di sini aku mau hapus untuk yang T3, langsung aja kita klik dan hapus. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita buat untuk komen yang terakhir atau komen yang kelima, yaitu keluar. Kita ganti captionnya, lalu kita buat codingannya. Kita sama-sama seperti yang tadi, cuman bedanya yang bagian delete-nya kita hapus, lalu kita masukkan end. Di sini langsung kita start dan langsung kita klik aja keluar. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Aku sudah membuat codingannya dan form 1 juga udah selesai. Selanjutnya di sini saya tinggal menambahkan 6 formnya lagi. Jadi total form yang saya buat adalah 7. Nah, di sini saya sudah buat 7 form. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.